Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan desain kita, di mana kita akan mendesain flyer untuk pelatihan desain. Nah, kali ini kita akan mulai dengan kita mencoba mengganti template-nya. Kita akan mencari template yang berhubungan dengan template kegiatan, yaitu event flyer. Kemudian kita coba cari template mana saja yang kira-kira cocok untuk kegiatannya kita. Nah, di sini saya memilih template yang ini. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur apakah kita akan menggunakan kedua halaman dari template kita atau hanya menggunakan salah satunya. Di sini kita akan menggunakan cukup bagian depannya saja. Jadi kita klik yang bagian ini saja. Setelah itu kita bisa melihat di sini ada dua halaman. Template sebelumnya kita sudah terganti bagian depannya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada menu arah panah ke atas. Maksudnya kita akan pindah ke halaman di bagian atas dari halaman yang terbuka. Untuk yang sebelahnya yaitu arah panah ke bawah. Kemudian selanjutnya ada duplikat halaman. Jadi kalau kita klik ini maka akan dibuatkan duplikat dari halaman yang sedang terbuka. Kemudian ada hapus, jadi halaman ini dihapus. Kemudian ada juga membuat halaman baru. Jadi untuk membuat halaman baru bukan hanya icon ini, tapi ada juga di bagian bawah ini tombol untuk menambahkan halaman. Jadi di sini kita coba untuk membuat flyer hanya dengan satu halaman. Jadi bagian belakangnya kita cukup kosongkan saja. Nah, di sini kita klik hapus ini, maka yang tersisa tinggal satu halaman ini. Nah, sekarang kita akan coba mulai mendesain template yang telah kita pilih tadi. Nah, kita bisa lihat di bagian template ini ada beberapa elemen menggunakan watermark. Kita bisa lihat ada garis X di sini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada garis-garis biru. Kalau kita dekati mouse-nya kita, nah ini secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa bagian saja. Nah, ini kalau kita klik, kita bisa lihat ini adalah beberapa elemen yang digabungkan atau di grup. Nah, pada saat kita klik ini, maka di bagian atas akan muncul beberapa menu baru lagi. Nah, dimana kita bisa lihat mulai dari sebelah kiri ini ada menu crop. Nah, yang kita tahu gunanya crop ini untuk menampilkan beberapa bagian gambar yang kita inginkan saja. Contohnya seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, kemudian di sebelah crop ada menu flip. Kita bisa flip secara horizontal seperti ini ataupun vertikal seperti ini. Kemudian ada pengaturan model fontnya, model tulisan. Ada banyak model tulisan yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk ukuran juga ada. Ini perlu lagi dijelaskan. Kemudian ada di sini efek untuk fontnya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan desain yang ingin kita buat. Kemudian ada animate. Nah, animate ini berarti gambar yang kita pilih akan terjadi animasi. Nah, ini biasanya dalam bentuk video ataupun dalam bentuk presentasi. Oke, di sini di sebelahnya lagi ada ungroup. Nah, ini yang perlu kita bikin. Dimana tadi pada saat kita dekati mouse ke bagian ini, maka kita bisa lihat yang masuk ke dalam sebuah grup ini, yaitu elemen ini dan juga beberapa font, beberapa teks yang ada di bawah. Nah, jadi kalau kita ingin memisahkan ini, maka
Setelah diklik, kemudian kita klik ungroup. Nah, kemudian tadi di sebelahnya ada position. Nah, position ini kita bisa atur elemen ini, elemen gambar ini. Kita mau atur dia ada di sebelah kiri. Kita mau atur di sebelah kiri dari halaman seperti ini, atau di tengah. Oke, kemudian ada transparan. Kita bisa atur transparan dari gambar tersebut atau elemen tersebut. Dan lanjut ada menu lock atau dikunci, jadi elemen ini tidak bisa dipindah-pindahkan. Dan yang terakhir kita bisa duplikat. Oke, selanjutnya ada menu duplikat. Nah, ini berarti kita akan membuat duplikat dari elemen ini, dan juga di sebelahnya ada icon tempat sampai, yaitu untuk menghapus. Oke, sekarang kita bisa lihat setelah kita ungroup, maka di bagian elemen ini atau di bagian gambar ini ada muncul tulisan remove watermarks. Nah, kenapa sampai tadi template ini tulisannya P bukannya Pro? Karena di beberapa bagian dari di template ini atau beberapa elemen dari template ini ada yang berbayar. Makanya template ini masuk ke dalam jenis paid, bukan dalam jenis Pro. Makanya kita sebagai akun yang menggunakan akun free masih bisa menggunakannya. Nah, kalau kita klik gini remove watermarks, maka muncul akan seperti ini. Nah, kita harus membayar 14.000 untuk satu gambar ini. Nah, seandainya kita tidak butuhkan gambar ini, kita bisa hapus, tekan delete. Kemudian kita bisa mencari di sebelah sini, ada elemen. Nah, elemennya ini ada banyak yang mulai dari line dan shapes, ada berupa grafik, foto, video, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba cari gambar yang sesuai dengan player yang kita buat, yaitu desain, pelatihan desain. Maka kita coba cari desain grafik desain. Kita cari gambar yang cocok dan gratis. Oke, ini kita bisa pilih ini. Oke, kemudian kita atur besarnya. Kita tulis di sini mungkin nama sekolahnya. Kita akan buat SMA Al-Azhar Mandiri Fund. Yang bagian ini kita bisa ketikkan pelatihan desain. Nah, di bagian ini kita coba masukkan bagian slogannya, membangun jiwa kreativitas melalui desain. Nah, sekarang kita coba masukkan gambar dari penyelenggara, pihak penyelenggara. Di sini kita contohkan sekolah Al-Azhar sebagai penyelenggara. Kita masukkan dengan cara di-upload. Jadi kita pakai menu yang di bawah ini, di bawah dari elemen ini. Kemudian kita bisa klik upload media di sini untuk mencari gambar yang ada dalam komputer kita, atau bisa kita drag and drop di sini. Oke, kita cari upload media. Nah, di sini untuk logo disarankan kita menggunakan format PNG, dan dipastikan background belakangnya itu tidak ada berwarna ya. Nah, karena takutnya kalau di sini warna putih dan
warna kertasnya kita warna lain, maka akan kelihatan kurang bagus desain kita. Sekarang kita klik 2 kali, nah maka akan muncul di sini. Kita tinggal atur. Penyelenggara, seperti itu. Kemudian kita coba masukkan gambar pemateri dan juga moderator. Nah sekarang kita sudah punya 2 gambar, dimana saya mengambil gambar ini dari situs unsplash.com. Nah, sini kita bisa lihat saya akan membuat foto ini, orang ini menjadi seorang pematerinya, dan yang sebelah ini menjadi moderatornya. Nah kita bisa lihat jika fotonya menggunakan frame seperti ini, yaitu kotak persegi panjang seperti ini, maka desainnya akan kelihatan kurang menarik. Maka kita akan coba ganti framenya dengan menggunakan frame yang ada di menu elemen ini. Nah, kita akan menggunakan frame yang seperti ini, bulat seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar foto tadi ini bisa masuk ke dalam berbentuk bulat seperti ini? Maka kita tinggal drag and drop gambar ini di dalam frame yang kita sudah pilih tadi. Kemudian kita lanjut ke moderator. Kita ambil juga frame, kemudian drag and drop kemari. Nah ini kelihatan bagus ya. Di sini. Nah untuk lebih jelas lagi kita tampilkan di sini pemateri, tulisan pemateri, kemudian nama dari si pemateri. Kita bisa ambil, supaya tidak terlalu banyak model font yang digunakan, maka kita bisa ambil dari font-font yang ada di sini. Contohnya seperti ini, kita bisa copy, kemudian kita paste, Ctrl V. Di sini kita tulis pemateri, diatur fontnya, kemudian kita atur dia agar rata kiri, yaitu yang di sini alignmentnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk namanya kecil lagi dikit. Oke, untuk namanya kita bisa ambil dari ini. Copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita ketikkan nama di sini. Kita contohkan Muhammad Azhar. Kita buat dia rata kiri. Nah kemudian di bagian bawahnya kita kasih lihat pekerjaannya sekarang sebagai apa. Jadi kita bisa pakai lagi ini. Oke, ini anggap dapat font ini itu, terus cetak pengirimnya, terus juga font kecilnya ya. Kalau sudah, tinggal grup
ini, 3 teks ini dengan cara Ctrl G atau diklik di bagian atas di grup, kemudian tempatkan untuk berada di tengah dari gambar seperti ini. Oke, agak kebesaran tinggal diatur fontnya. Fontnya ini 18, 19. Lanjut yang bagian yang ini, kita boleh copy saja ini biar cepat pengerjaannya. Ini dia sebagai moderator, namanya Bulan. Ini sebagai siswa. Oke, di bagian sini info untuk waktu pelaksanaan. Nah, untuk waktu pelaksanaannya kita paste, kemudian kita menggunakan warna dari warna halamannya, dan kita ketikkan tanggal pelaksanaan di hari 1 tanggal 11 September. Jadi seperti inilah tampilan dari desain flyer kita, yaitu flyer pelatihan desain, di mana penyelenggaranya adalah SMA Al-Azhar, Mandiri Palu, kemudian ada pemateri CEO dari Liwa Coding, dan moderatornya itu Fulan. Oke, kemudian ada juga waktu pelaksanaan dan juga pelaksanaan daringnya menggunakan aplikasi apa. Jadi seperti inilah yang harus kita buat, yaitu infonya jelas. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa download flyer kita itu dengan cara klik icon ini. Nah, kita akan diberikan saran untuk jenis file kita, ataupun kita bisa ganti dengan cara klik. Kemudian kita butuhnya filenya seperti apa, jadikan file PNG, JPG, file JPG, PDF, dan yang lain-lain. Kita contohkan file PNG, kemudian untuk pengaturan ukuran kita tidak bisa atur, itu nanti harus menggunakan Upload Pro. Nah, kalau sudah selesai, kita klik download. Maka file kita akan selesai terdownload, yang berada di sebelah sini. Kita bisa lihat file kita begini, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.